Kita lanjutkan kembali dialognya, saya mau ke Mas Danang. Mas Danang, kalau misalnya kita lihat, ini permasalahan rekening dorman nih lumayan bikin pusing begitu ya. Beberapa waktu lalu kita juga sempat bahas mengenai ini. Tapi, apa yang bisa diperbaiki dari regulasi ini? Misalnya, ketika sekarang rekening dorman sudah terlalu banyak begitu, apakah nantinya pembuatan rekening bisa dipersulit supaya tidak ada rekening dorman lagi? Atau ada biaya-biaya tambahan ketika rekening dorman? Karena kalau petugas bank harus ketuk pintu satu-satu, sepertinya kewalahan nih karena banyak banget ya. Ya, tapi sebenarnya hal yang berbeda ya antara memperketat untuk membuka rekening sama perlakuan rekening dorman. Yang pertama bahwa OJK akan mengatur ini. OJK dan penyedia keuangan sedang mendraft peraturan regulasi terkait rekening dorman. Karena memang definisinya berbeda-beda. Perlakuannya juga berbeda-beda. Nah, nanti akan ada satu aturan dari OJK, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa rekening dorman ini memang bank berkewajiban sebenarnya melakukan CDD IDD. Artinya bank juga harus istilahnya ini nasabahnya sebenarnya siapa gitu kan. Kalau sudah meninggal apakah ada ahli warisnya dan sebagainya. Nah, ini tentu saja ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh oleh perbankan. Tapi intinya bahwa semuanya atas kejadian semuanya ini Mas ya, bahwa nasabah adalah aman dan nasabah itu aman pasti akan ada tergantung kasusnya ya. Peretasan ini kan ada 3 kasus. Tadi pembobolan dengan melibatkan orang dalam, tentu bank akan tanggung jawab orang ini terlibat orang dalam. Ada juga peretasan yang kelalaian nasabah sendiri, menyampaikan OTP ke orang lain, password ke orang lain sehingga bisa dibobol. Nah, ini kelalaian nasabah. Ini kasusnya akan berbeda. Yang ketiga adalah seperti yang disampaikan Mas Pratama, menembus rootnya. Nah, ini semua kan kalau root kan nasabah juga nggak terlibat, tahu di situ nggak ada kelalaian nasabah. Tentu saja itu adalah tanggung jawab dari perbankan dan yakin dan nasabah aman. Jadi nasabah itu nggak perlu khawatir gitu ya. Intinya sebenarnya di situ. Nasabah juga punya hak untuk meminta kompensasi, misalnya kalau bank dinilai lalai untuk menjaga rekeningnya yang dorman. Pasti akan dikembalikan. Kalau kelalaian nasabah, pasti akan dikembalikan ke rekeningnya nasabah sebesar dananya gitu kan. Karena memang itu hak nasabah. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya kan dititipkan nih sama bank, terus mungkin ya meninggal yang punya rekening ini, kemudian tiba-tiba datang ahli waris untuk mengklaim, tapi ternyata sudah disalahgunakan atau sudah tidak ada nih isi dari rekening itu. Apakah bank punya tanggung jawab untuk bank itu kan punya catatan. Punya catatan dari mutasi rekening dari awal sampai sekarang itu kan ada catatannya. Sehingga apabila ada ahli waris misalnya yang klaim ke perbankan, akan ditunjukkan catatannya. Nah, apakah ada pemindahan dana seperti itu di tanggal-tanggal di mana yang bersangkutan punya rekening sudah meninggal misalnya ada pemindahan dana akan kelihatan gitu. Nah, itu tentu saja akan dicek ini tanggung jawab siapa di sini. Bisa di-trace lah semuanya. Semuanya bisa di-trace ya, Mas Pratama. Kalau misalnya kita lihat kasus ini terjadi mungkin ada celah gak sih kalau misalnya terjadi pada Jumat sore ketika jam bank ini tidak beroperasi dengan normal begitu? Apakah tadi kalau ada orang dalamnya admin itu bisa ngapus log dan segala macam di saat-saat seperti itu ketika bank tidak aktif? Dan apakah itu bisa dilakukan dari jarak jauh? Harus di bank apa enggak? Gini, ketika dia punya akses nih, jadi gini, sistem di bank itu untuk transaksi itu harus dilakukan di banknya. Jadi komputer banknya. Jadi masing-masing komputer teller itu dia ada IP address lokal, ada MAC address lokal gitu, yang itu hanya bisa digunakan untuk transaksi di situ aja. Jadi kalau dari remote sebenarnya nggak bisa, walaupun ada beberapa bank membuka untuk akses remote ya gitu. Tapi secara default nggak bisa. Gimana caranya supaya orang bisa akses dari luar? Dikasihlah akses, bisa menggunakan VPN atau dikasihkan akses dari luar, sehingga seolah-olah, makanya ada orang IT kan di dalam penjahat-penjahat ini kan, dia diberi akses supaya dia masuk ke dalam jaringan internalnya bank. Ketika masuk ke jaringan internal bank, dia punya akses, kemudian dia login di situ, sama sistem bank diotorisasi. Oh ya, dia menggunakan ID PC yang benar, komputer yang benar, dia menggunakan username, password yang benar, sehingga transaksinya bisa diotorisasi gitu. Nah, ketika dia mau transfer, ada otorisasi dari kepala cabangnya, dimasukkanlah itu kodenya, ya kan, sehingga transaksi yang dilakukan oleh orang IT-nya ini sah secara sistem, ya secara sistem ya gitu. Karena apa? Karena sistem fraud detection itu dia akan ngecek apakah transaksi ini dilakukan oleh device yang sah, dilakukan oleh orang yang sah, dilakukan oleh kredensial username password yang sah gitu. Sama kayak kita lah Mas Reza. Mas Reza misalkan saya mau nyolong rekening Mas Reza gitu, ya karena M-Banking-nya gitu. Saya nggak akan bisa transaksi dari M-Banking saya walaupun saya tahu username passwordnya Mas Reza. Kenapa? Karena bank butuh nomor emailnya, butuh nomor handphonenya untuk transaksi gitu. Sehingga supaya saya bisa nyolong Mas Reza,
saya kirimkan APK undangan, begitu Mas Reza ngeklik, saya bisa ngontrol sehingga saya transaksinya dari Mas Reza. Nah di bank pun kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga apa namanya sistem bank ketika diberikan celah untuk akses dari luar itu bisa digunakan ya sesuai seolah-olah dia dari dalam gitu. Nah tadi Mas Reza tanya bagaimana dengan waktu-waktu sore, malam, Sabtu, Minggu gitu. Selama sistem banknya itu bisa digunakan untuk melakukan transaksi, ya itu bisa dipakai untuk transaksi gitu. Jam berapa aja dia bisa gitu. Kapan aja dia bisa gitu. Nah, oleh karena itu kenapa tadi Mas Danang juga menyampaikan, sistem fraud detection bank ini harus benar gitu. Harus benar-benar kuat, harus bisa mendeteksi sehingga ketika tidak ada orang gitu, walaupun ada biasanya di bank pusatnya ada orang IT yang standby ya gitu. Tapi sistem ini harusnya bisa mendeteksi ketika ada anomali, ada transfer yang tidak tidak lazim gitu ya gitu. Dia langsung bisa melakukan deteksi sehingga ntar dulu nih gitu, kita tunda dulu nih karena aturan banknya ada ya Mas Danang ya gitu. Kita tunda dulu rekeningnya nih, bener nggak ini ditransfer secara legal gitu. Nah kalau itu bisa dilakukan, kalau fraud detection banknya itu bisa melakukan, tentu akan selamat nih gitu. Dan tadi juga tanyakan kan kok orangnya bisa kehilangan nggak sih gitu. Nah kita lihat ini penjahat ini pinter Mbak. Jadi penjahat ini pasti dia berkoordinasi dengan orang bank, orang internal bank gitu, entah itu manajer atau kepala cabangnya atau orang IT-nya gitu ya. Dia sudah melakukan analisis pasti. Ini mana rekening-rekening yang dormannya udah lama, kemudian nggak ada data ahli warisnya. Ketika nggak data-data ketika rekeningnya itu berarti dia seleksi juga ya? Dia seleksi, nggak asal ngambil gitu, dia seleksi gitu, sehingga diputuskan oke, saya mau ngambil rekening ini gitu, sehingga kita lihat 204 miliar itu ada yang sekarang ngeklaim kehilangan nggak? Nggak ada. Belum ada. Gitu. Rekening dorman yang ada saat ini ketika rekeningnya hilang, ada yang klaim nggak? Nggak ada yang ngeklaim karena mereka sudah tahu bahwa ketika duitnya itu diambil, nggak ada orang yang akan ngeklaim gitu. Makanya penjahat itu lebih seneng ngambil itu, ya kan? Makanya ini sial aja ketahuan nih mereka nih. Gitu. Mas Pratama, tapi kalau tadi kan Mas Pratama bilang kalau kekuatan dari keamanan perbankan kita memang harus kuat kalau untuk kasus-kasus seperti ini. Kalau melihatnya sekarang di luar ada orang dalam misalnya ya, kita abaikan orang dalam, itu sistem keamanan perbankan kita saat ini seperti apa sih? Udah relatif lebih kuat dibandingkan dengan sistem yang dimiliki pemerintah kita gitu. Artinya apa? Mereka memang investasi cukup besar gitu ya untuk melakukan pengamanan di sistemnya gitu. Walaupun tetap ada beberapa bank yang akhirnya kena masalah juga. Contohnya kemarin ketika Lebaran ada Bank DKI ya kan. Sebelumnya ada beberapa bank, ada Bank Jatim yang sistemnya juga diretas dan lain-lain begitu. Nah rata-rata bank itu ketika terjadi fraud mereka memang nggak laporan gitu. Kalau misalkan cuma hilang 1 miliar 2 miliar tuh mereka udahlah gitu. Daripada kepercayaan nasabahnya jadi terganggu menurun gitu ya kan, merasa nggak aman nyimpen di bank itu, kemudian ngambil duitnya rame-rame, wah dia bisa rugi lebih banyak lagi gitu. Sehingga ya sudahlah gitu. Nah oleh karena itu ini yang harus tadi Mas Danang bilang, ini harus dilakukan audit yang benar gitu. OJK harus bisa melakukan audit yang benar. Sebenarnya bank gitu, dia itu ada kewajiban untuk melakukan asesmen terhadap dirinya sendiri dan itu dilaporkan ke OJK, dilaporkan ke Bank Indonesia gitu. Masalahnya kadang-kadang kalau dia melakukan audit dirinya sendiri, nggak ngelihat ada kelemahan di dalam dirinya sendiri. Karena itu butuh kemampuan OJK ini supaya dia juga bisa melakukan audit dari luar sehingga tahu bank ini benar-benar kuat apa tidak sih gitu. Karena memang rekening nasabah kan dipertaruhkan di sana gitu. Walaupun tadi Mas Yang juga bilang kalaupun hilang duit kita pasti akan diganti sih. Kalau memang yang ngambil bukan kita gitu. Tapi kalau saya sih sebagai orang awam, saya sih percaya bahwa bank sudah melakukan keamanan sebegitu tingginya. Karena kalau kita bikin rekening biasanya pihak dari manajer juga harus ada fingerprint dulu dan segala macam kan. Tapi integritas lagi-lagi kita tekankan ya, integritas dari kepala cabang misalnya dan segala macam yang bermain di sana itu yang memanfaatkan rekening dorman tadi. Kalau kita bicara soal rekening dorman, sebenarnya bank dan juga Dukcapil ini kan sudah bekerja sama begitu ya. Kita mau buka rekening aja datanya mereka punya begitu. Apakah mereka tidak bisa deteksi nih kalau ada rekening-rekening fraud atau rekening dorman maksud saya ketika keluarga sudah meninggal dan segala macam kan data dari Dukcapil ada. Mereka bisa tahu si pemiliknya ini siapa sebenarnya. Nah, cuma ketika dicari pemiliknya siapa, kadang-kadang kalau zaman dulu kan KTP masih bisa dipalsukan ya. Iya kan? 5 tahun 10 tahun yang lalu kita bikin KTP palsu kayak gampang banget gitu ya kan. Orang bisa membuat
rekening-rekening palsu, pakai KTP palsu, tapi isinya duit beneran gitu ya kan. Sehingga ketika orang yang udah nggak ada pergi kemana gitu, atau bahkan mungkin meninggal gitu, ketika dicari, oh nggak ada datanya ini gitu. Kalaupun misalnya ada datanya, mungkin bank kesulitan untuk mencari siapa ahli warisnya dan lain-lain, karena mungkin si pemilik rekening ini dia nggak lapor gitu, nggak ngomong sama keluarganya bahwa dia punya rekening di situ, mungkin ya gitu. Sehingga ketika ada apa-apa dengan dia gitu, duitnya ya udah ada di bank itu aja gitu. Oke, saya terakhir ke Mas Danang mungkin ya. Mas Danang, dengan berkaca pada kasus ini, apa kemudian masukan yang diberikan PPATK dan sinergi apa atau koordinasi apa yang akan dilakukan antara perbankan, PPATK dan juga OJK? Ya. Kalau kita cermati kasus-kasus itu sebenarnya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah integritas sistemnya perbankan sendiri yang harus kuat gitu ya. Yang kedua adalah prosedur, SOP-nya. SOP-nya ketat nggak? Untuk otorisasi harus berdaerah atau enggak? Itu kedua. Yang ketiga adalah human resources-nya. Orang yang menjalankannya juga harus benar gitu kan ya. Sehingga 3 hal ini harus menjadi perhatian bersama. Lalu tentu saja kami bekerjasama dengan perbankan, bersama dengan OJK terkait dengan penelusuran aliran dana dan tipologinya. Ini setelah diretas itu tipologinya uangnya larinya kemana sih? Ada kecelahan, ada celah apa istilahnya celah regulasi di mana sih? Misalnya di aset kripto, di situ ada celah regulasi. Nah ini kami sampaikan ke OJK sebagai otoritas, sebagai regulator, bagaimana nanti mengatur supaya kejadian-kejadian seperti tidak terjadi lagi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Danang, makasih Mas Pratama. Jadi jangan rahasia-rahasiaan deh Reza, kalau punya uang di rekening 1T 500M bilang ke keluarga, biar nanti sewaktu-waktu ya nggak diminta-minta. Tapi lagi-lagi saya tekankan bahwa saya percaya dengan bank yang ada di Indonesia ini semua bekerja dengan baik, tapi ada satu bank yang kita harus curigai. Apa tuh? Bank Toyib yang pulang-pulang. Dari kemana tuh Mas? Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami hadirkan beragam informasi dari mancanegara. Tetap bersama kami.